Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulan ba'dah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menciptakan bumi dan langit dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana setiap kata-katanya adalah hukum dan setiap perbuatannya adalah suri tauladan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kita berjumpa lagi dalam kajian bil hikmah yang insya Allah 5-7 menit ke depan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan, memaparkan terkait tema problematika remaja yang ada saat ini. Kita tahu ya, generasi milenial atau juga disebut sebagai generasi emas ini adalah generasi yang sangat potensial menjadi generasi yang akan meneruskan perjuangan dan kebangkitan Islam. Meskipun pada masa-masa ini adalah masa-masa darah muda, yaitu usia di bawah 30 tahun. Saya sudah lewat ya, karena sudah lebih dari 30 tahun. 30 tahun tambah 1. Tapi insya Allah ya masih semangat seperti pemuda. Jadi kalau kita lihat pemuda sekarang ini itu seperti kehilangan arah, tidak punya tujuan hidup, kemudian membebek sana sini. Ini sudah lumrah kita indra di sekitar kita, mungkin bahkan dari saudara-saudara kita sendiri, teman-teman kita sendiri. Paling mudah kita indra itu ketika kita mau masuk sekolah atau kuliah, gitu kan. Itu biasanya sekedar untuk menentukan jurusan pun mereka ini masih bingung, gitu kan. Masih bingung saya harus milih jurusan apa, gitu. Akhirnya ikutlah teman-temannya. Kemudian setelah sekolah bingung lagi, gitu kan. Saya ini tujuannya apa, gitu. Akhirnya ikutlah teman-temannya. Ya kalian diikuti adalah teman-teman yang soleh, alhamdulillah. Tapi ketika yang diikuti adalah teman-teman yang mohon maaf, yang akhlaknya tidak baik, kemudian perbuatannya itu bermaksiat kepada Allah, ini akan menjadi musibah. Makanya sebagai pemuda kita tidak boleh membebek, kita harus tahu tujuan hidup kita. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya apa? Ya tentu saja yang paling tahu tujuan dari kita diciptakan di dunia ini adalah Sang Pencipta itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus mengikuti dan menaati serta melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepada manusia. Sebagaimana telah Allah sebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 53, yaitu tidaklah diciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus dimaknai dengan benar, gitu kan. Ibadah itu tidak hanya berupa sholat, zakat,
haji dan seterusnya. Menuntut ilmu adalah ibadah, berbakti pada orang tua adalah ibadah, bekerja bagi yang sudah balik ketika laki-laki itu juga ibadah, gitu kan. Kemudian menuntut ilmu juga ibadah, dakwah juga ibadah. Nah ini kalau sudah ditanamkan pada diri setiap pemuda, insya Allah pemuda ini tidak akan kehilangan arah dalam kalau sekarang itu istilahnya memfollow, gitu kan, menjadi follower. Jadi kalau jadi followernya ahli maksiat, ya alhamdulillah. Kita berharap kita semua ini jadi followernya Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau ini nggak punya Facebook, nggak punya Twitter, nggak punya IG, tapi followernya miliaran. Dan itu follower yang insya Allah yang setia, gitu kan. Ikhwanifillah rahimahumullah, mendengar kajian bil hikmah. Jadi jelas kita sebagai pemuda harus memiliki tujuan hidup yang sesuai dengan apa yang telah Allah tentukan. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang telah meletakkan kita di dunia ini, kita harus mengikuti apa yang telah Allah perintahkan. Karena Allah yang tahu tujuan diciptakannya manusia. Sebagaimana saya punya pulpen, ya, atau saya punya HP, saya pegang HP ini, siapa yang paling tahu tujuan saya pegang HP ini adalah saya. Karena yang megang adalah saya. Kemudian siapa yang paling tahu cara menggunakan HP ini adalah si pembuat HP. Yang menciptakan HP, pabriknya, disertai buku petunjuk. Jadi ikhwanifillah rahmatullah, kita tidak perlu membebek pada siapapun, melihat artis kehidupannya glamor, kemudian melihat followernya banyak di YouTube. Itu tidak menjamin kebahagiaan di dunia maupun lebih-lebih di akhirat nanti. Sampai sekarang diikuti supaya followernya banyak, harus ngeprank, harus bohongin orang, harus bikin konten-konten yang dusta, gitu kan. Itu justru nanti akan mencelakakan kita di akhirat, gitu kan. Dan di dunia juga bisa rugi. Nah, inilah yang mayoritas menjadi contoh masyarakat kita, menjadi contoh remaja kita, itu kan. Ada boyband dicontoh, ada girl band dicontoh, itu kan. Ada kontes ini, kontes itu, semua diikuti. Ya itulah kenapa artis dibayar mahal, karena memang tujuan dari artis itu adalah untuk merusak generasi muda muslim kita. Sehingga ketika artis dibayar mahal, semuanya akan tertarik ikut ingin jadi artis karena bayarannya mahal. Padahal yang ngikutin 1 juta, yang jadi cuma 2. Yang rusak berapa? 999.000 sekian itu. Maka ikhwanifillah rahimakumullah, mari kita kembali kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita diturunkan, untuk apa kita diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa selalu menjadi follower Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah satu-satunya yang akan bisa memberikan syafaat pada kita dan menjadi suri tauladan kita. Mungkin cukup yang saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.